perkara ikhtiar sehati. Baik, sebelum kita masuki kajian utama nanti, tepat pukul 20 bersama Ustadz Isnan Ansori, mungkin bertanya-tanya tentang judulnya malam ini adalah, kan sudah takdir, masih perlu doa. Jadi ada beberapa pemahaman-pemahaman yang mungkin ya insya Allah akan dijelaskan atau diluruskan oleh Ustadz Isnan Ansori. Di antaranya kalau udah takdir, ya sudah, mau apa lagi, pasrah gitu. Ngapain doa, minta-minta lagi atau doa lagi, ya mungkin ada pemahaman seperti itu. Ada juga yang bagaimana nanti membedakan antara takdir dengan nasib, ya, karena ada beberapa tokoh lah ya, pesohor gitu ya, selebritas yang menyebutkan, kan uh, saya sudah ditakdirkan Allah sebagai penyanyi gitu loh. Ini seorang akhwat yang penyanyi, tapi gaya nyanyinya auratnya diumbar gitu. Dalam arti uh, walaupun dia menggunakan busana lengkap, namun ketat. Iya, ya, takdir. Nyanyi takdir. Enggak lah, bukan takdir. Kalau takdir itu kan memberi kesan bahwa sudah tidak bisa dirubah lagi. Padahal ada satu riwayat menyebutkan bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa. Nah, takdir yang bagaimana yang bisa diubah dengan doa? Terus doa yang bagaimana, doa seperti apa yang bisa mengubah takdir? Untuk teman-teman sehati, khususnya yang masih menantikan soulmate-nya, ya, yang menantikan soulmate-nya, ya kami berharap tetap, ya, jangan menganggap itu sebagai takdir. Ya. Takdir nanti kalau sudah selesai, ya, sudah selesai uh, perjalanan hidup kita di dunia, nah, selesai sudah. Begitu ya. Jadi tetap kita harus ikhtiar ya, jangan terus pasrah. Ah, sudahlah, saya udah takdirnya begini. Enggak juga. Atau ada yang menyebut, loh kan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun yang lalu takdir saya sudah ditentukan. Betul, betul ya. Nah, tapi yang bagaimana? Yang sudah ada takdir yang sudah jatuh tempo, ada takdir yang masih bisa diubah ya. Kalau yang saya pribadi memahaminya seperti itu. Takdir yang sudah jatuh tempo, misalnya Mbak Khaltun sudah ditakdirkan sebagai akhwat, ya sudah, jalani kehidupan sebagai akhwat, itu tidak bisa dirubah lagi ya. Jadilah akhwat muslimah yang sesungguhnya begitu. Terus di sini Angga ya, Angga takdirnya sebagai laki-laki, ya sudah, jadilah laki-laki ya, itu sudah nggak bisa dirubah. Hidung kita satu, ya sudahlah, dan memang bentuknya seperti itu, yang mancung-mancung ya, yang mohon maaf, yang agak ke dalam ya, nggak perlu dirubah-rubah lagi, wong sudah seperti itu ya. Itu nanti kita akan bahas bersama Ustadz Idnan Ansori. Dan nanti 20-21 September ada Mabit Sehati Siap Ganti Status. Tema besarnya Siap Menjaga Hati. Ya, nanti juga akan tampil sebagai pemateri utama ada Ustadz Isnan Ansori yang membawakan judulnya rada apa ya? Bukan menakutkan, tetapi bagaimana kita menyikapi fitnah, difitnah, memfitnah. Ya, tiga kata ini mengandung makna yang berbeda. Ya, alhamdulillah Ustadz Isnan sudah bergabung. Ya, masih 2 menit lagi Ustadz. Silakan. Kalau mau minum-minum dulu. Teman-teman kalau mau ngopi dulu silakan ya. Alhamdulillah Ustadz Isnan sudah bergabung. Operator, Ustadz Isnan sudah dirubah ke co-host. Iya, nanti Ustadz Isnan akan menampilkan slide. Ya, nanti materi Ustadz Isnan juga bisa teman-teman saat yang bergabung di sini ingin mendapatkan materinya, insya Allah bisa menghubungi admin ya, bisa menghubungi saya juga. Nanti akan di share di teman-teman. Baik,
Itu tadi acara mabit nanti insya Allah nanti Ustadz Isnan juga akan hadir. Kok tumben? Ya mungkin tumben kok bahasanya nggak ada kaitannya dengan nikah. Nanti dulu. Bahasan saat itu kelihatannya judulnya umum ya. Memang judulnya umum karena ada yang bukan protes. Kok saat ini kajiannya nikah melulu dan memang misi dan visinya ke arah situ. Tetapi kita buat judul senetral mungkin walaupun nanti di dalamnya akan dikaitkan. Jadi kenapa fitnah difitnah, memfitnah yang salah di dalam rumah tangga pun tiga hal ini bisa terjadi gitu ya. Antara pasangan pun bisa saja muncul. Yang mau menikah pun bisa saja berhadapan dengan tiga kata ini. Ya, nah segera daftar nanti ya. Silakan datang di 0813 8729 untuk acara Mabit Sehati. Siap ganti status, siap menjaga hati. Insya Allah nanti bersama Ustadz Isnan dan juga Ustadz Ihsan Ahmad Fauzan. Ya, bahasanya menjaga hati dengan ilmu. Kalau Ustadz Isnan tadi bahasanya. Nah, malam ini kita akan bincang-bincang mengenai kan sudah takdir. Ya udah sih, mau ngapain lagi gitu loh. Terus kenapa kita harus doa? Mau minta apa lagi gitu loh. Kalau sudah kaitannya dengan takdir atau berkaitan dengan diri sendiri, apalagi? Tadi sudah saya ungkapkan, Ustaz, kan di Lauh Mahfuz 50 ribu tahun yang lalu katanya loh nih, sudah ditetapkan begini, 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 begini. Ya, terus mau apa lagi? Kenapa harus doa? Nah, itu yang sering terjadi di sehati Ustaz. Jadi banyak teman-teman yang eh, ini aku kok jodoh berat banget, artinya belum ketemu juga, apa ini sudah takdir ya? Nah, ini yang beberapa teman eh, pernah curhat ke kami, tim Majelis Hati gitu. Baik, kita sahur dulu Ustaz Isan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sehat Ustaz? alhamdulillah Ya. sehat. Pak Riko, sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini masalah takdir sebenarnya intinya bahasanya takdir, tapi kalau dijadikan khusus takdir aja bisa 5 episode ini. Nah, itu banyak saat di kasus-kasus pada saat proses taruh, pada saat nazar, pada saat menjelang apapun lah apa kaitannya dengan ta'aruf, khitbah, akad nikah, walimah itu ternyata ada kaitannya ke sini gitu loh. Ada beberapa teman yang pasrah. Nah, sejauh mana tadi eh, kalaupun takdir bisa dirubah dengan doa, takdir yang mana yang bisa dirubah dengan doa, dan doa seperti apa yang bisa mengubah takdir. Silakan Ustaz Ihsan. Baik, saya langsung izin share screen ya, Pak Riko Boleh, ya. silakan Biar Ustaz. bisa ya, biar materi kita lebih terarah nih. Karena tadi disampaikan oleh Pak Riko ngomongin takdir bisa berepisode ya. Baik, udah terlihat Pak Riko? Ya, Dan, sudah. ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd uhayyikum bitahiyatil islam wa tahiyatuhus salam wa hiya tahiyatu ahlil jannah allati hiya darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di malam hari ini kembali dipertemukan secara virtual di kajian sehati kembali. Pas bertepatan nih Pak Riko malam ini malam Dan, istimewa karena malam menjelang gerhana bulan. oh iya, iya betul. Ya, Jam 10 nanti ya. 10 betul. malam. Gerhana parsialnya ya sekitar jam 10. Tapi gerhana ini ada Totalnya kemungkinan gerhana total itu di setengah. jam 1 kalau nggak salah. Ya, betul. Mungkin di apa Masjid Dauda udah lagi siap-siap nih ya. Ngadain Iya. gerhana nggak? Saya kurang tahu. Oh ya. Ya, kalaupun misalnya tidak
apa memungkinkan melakukan berjamaah dan kalau ada di antara yang hadir di apa Zoom ini mau Hmm. melaksanakannya secara mandiri dipersilakan ya. Memang afdolnya sih sholat gerhana itu berjamaah gitu ya karena ada khutbah juga kan. Tetapi Ya, kalau misalnya dilakukan secara sendiri-sendiri juga nggak ada masalah ya. Tapi nggak usah ada khutbah lah, ya, sholat aja. Nanti sholat khutbah sendiri malah gitu ya. Ya, jadi bagi yang mau nanti melaksanakan sholat, mungkin sekalian sholat tahajud ya, atau iya, persiapan betul. sekalian sholat subuh. Nah, insya Allah nanti malam diinformasikan ada gerhana. Bahkan mungkin bisa jadi momen ya untuk kita semakin bertafakur, untuk semakin kita apa berpikir ya tentang ciptaan Allah yang itu semakin membuat kita apa namanya merasa Allah itu maha agung, Allah itu maha berkuasa ya, Allah maha atas segala-galanya. Dan Ya. ini erat kaitannya nih dengan masalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan takdir ya. Sebab di antara kemahakuasaan Allah itu adalah Allah menetapkan takdir atas setiap makhluknya. Ya, dan maha kuasa itu sebenarnya secara bahasa Arab memiliki irisan kata dengan kata takdir. Ya, karena Hmm. bahasa Arab Allah maha berkuasa itu adalah qadir. Ya. Makanya dikatakan kan innallaha apa namanya innallaha bikulli syai'in qadir ya, bahwa Allah itu atas segala sesuatu berkuasa atas makhluknya. Dan dari kata qadir ya ada apa namanya sifat Allah yang wajib kita yakini sebagai sifat wajib bagi Allah yaitu kudroh. Ya, Allah Maha berkuasa. Dan dari kata kudroh juga derivasi katanya adalah takdir gitu ya. Nah, jadi maka tema kita malam hari ini ya sangat relevan lah dengan konteks gerhana yang juga apa menunjukkan kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi mungkin tadi sudah diberikan prolog ya oleh apa abang kita oleh senior kita Pak Riko ya bahwa memang kalau dikaitkan materi tentang takdir ini dengan doa dari temanya ini kan memang polanya kan pertanyaan nih Pak Riko ya. Kan Iya, sudah betul. takdir masihkah perlu doa? Ah, Sebenarnya saya memahami tema ini dari sisi perspektif negatifnya dulu nih ya. hmm, Karena biasanya orang yang bertanya atau orang yang mengungkapkan kalimat ini kan sudah ada takdir, kenapa perlu doa? Itu berangkat dari persepsi terkait dengan takdir yang sebenarnya keliru. Ya. hmm, Jadi mempersepsikan sesuatu itu kalau kita kemudian pada posisi jatuh gitu ya, akhirnya menyalahkan takdir. Gitu ya. nah, itu dia. Gitu. Jadi takdir itu dijadikan sebagai sebagai apa namanya sebagai Objek. kambing hitam ya. Iya. Ya, Betul. iya, objek yang akhirnya kita semacam membenarkan keputusasaan kita. Ya, Hmm, hmm, disitulah kemudian muncul paham-paham yang disebut dalam ilmu akidah itu ada paham Jabariyah gitu ya, ya, sabar yang ya. mereka intinya mengatakan bahwa oh, pokoknya apa yang kita lakukan itu semua sudah ditakdirkan, meskipun itu buruk. Ya, dan Hmm, biasanya paham Jabariyah ini akan berakibat kepada satu yang menjadi sebab dosa besar, yaitu keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi menghilangkan apa namanya sikap untuk berusaha, berikhtiar yang itu merupakan bagian jadi kewajiban syariat. Ya, dan berputus asa dari rahmat Allah itu adalah termasuk dosa besar gitu ya. betul, betul. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan wala tai'asu mir rauhillah ya innahu man yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah karena orang yang senantiasa berputus asa itu adalah orang yang kufur. Kufur di sini bisa konteksnya kufur nikmat ya, bisa konteksnya memang dia tidak percaya sama kemahakuasaan Allah gitu ya. Nah, jadi sisi negatifnya dari pertanyaan atau dari ungkapan ini adalah berangkat dari keputusasaan ketika kita mendapatkan suatu apa namanya ujian Allah ya. Padahal para ulama kita mengatakan nih, jemaah sekalian, doa itu tidak mesti karena ada suatu harapan. Gitu ya. Doa itu tidak mesti gitu ya. Artinya Allah memerintahkan kita berdoa itu apakah memang kita ada harapan untuk mendapatkannya atau tidak. Intinya doa itu menjadi bagian dari ibadah yang senantiasa kita harus lakukan gitu ya. Walaupun kita tidak ada harapan khusus. Bahkan ya kalau misalnya doanya pakai bahasa Arab, belum tentu juga tahu apa yang dia baca. Ya, kan, doanya ngafalin doa-doa bahasa Arab, belum tentu tahu apa yang dibacakan dalam doa itu kan. Ya, misalnya misalnya kita baca doa Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka atau doa-doa populer lah ya Robbana atina fid dunya hasanah atau Robbi firli wali walidayya
belum tentu yang baca doa itu paham maksudnya apa gitu ya. Ya, tapi itu insya Allah tidak sia-sia gitu, karena kita diperintahkan untuk berdoa terlepas ada suatu hajat ataupun tidak. Ya, karena doa itu satu tanda kita ini apa namanya memang ingin menghambakan diri bahwa kita ini adalah makhluk yang rendah, dan karena kerendahan kita lah kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi maka sekali lagi, namanya doa tidak harus menunggu keterpurukan. Yang namanya doa tidak harus menunggu kita jatuh ya di dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang kemudian tidak mau berdoa ketika dalam posisi tinggi itu tanda kesombongan. Ya, itu tanda kesombongan. Jadi kalau misalnya nih ada orang udah dapat kedudukan tinggi di masyarakat, ya kekayaan sudah dia dapatkan, pasangan yang apa namanya yang baik sudah dia dapatkan, anak-anak yang mungkin anak-anak yang soleh berbakti sudah dia dapatkan gitu ya. Intinya sih kehidupan dunianya makmur lah gitu. Bahkan makmurnya itu dalam konteks kebaikan ya, bukan makmur dalam konteks misalnya apa kekayaannya membuat dia lupa dari Allah, tidak gitu. Tapi ketika kebaikan-kebaikan itu walaupun dia tetap menjaga sholat tapi kemudian tidak mau berdoa, nah ini khawatir istidraj. Kebaikan itu adalah nikmat yang menjadi istidraj ya, artinya menjadi nikmat yang semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa ini merupakan bentuk kita tawadhu, bentuk kita apa namanya merasa rendah di hadapan Allah meskipun kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya ya. Jadi sekali lagi apa namanya doa tidak boleh kita tinggalkan, tapi ketika kita kemudian mengkaitkannya dengan takdir. Nah, tadi mungkin Pak Riko sudah memberikan prolog juga ya. Sebenarnya apakah takdir itu nggak bisa dirubah gitu ya? Atau dia bisa dirubah, dan biasanya persepsi yang sering kita dengar bisa dirubah dengan doa ya. Namun pertanyaannya begini, bagaimana takdir bisa dirubah dengan doa? Kalau misalnya hidung kita ada pesek misalnya, bisa nggak dengan doa menjadi mancung gitu kan? Iya kan? Atau kalau misalnya apa kita misalnya jauh dari kayaknya udah berusaha untuk mencari jodoh kok masih nggak dapat-dapat gitu kan, Iya, yang sesuai dengan betul. apa sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Lalu kok doa ini kita sering senantiasa berdoa tapi kok nggak pernah mendapatkan apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, apakah ini persoalan jodoh itu termasuk sesuatu yang akhirnya kita katakan takdirnya tidak bisa berubah gitu ya. Nah, jadi di sini perlu kita pahami hubungan antara takdir dengan doa ini dalam perspektif yang benar gitu ya. Di satu sisi jangan sampai takdir itu kita jadikan sebagai apa namanya kambing hitam untuk kita berputus asa. Tapi juga di sisi yang lainnya, jangan sampai kita jadikan takdir itu sebagai alasan untuk kita bisa menyombongkan diri. Ya, seperti Korun misalnya kan, udah ditakdirkan kaya, akhirnya dia mengatakan ini kan karena Allah memberi saya kekayaan gitu ya. Wajar kalau saya sombong misalnya gitu kan. Nah, itu juga tak dibenarkan gitu ya. Nah, jadi ini persepsi tentang takdir ini perlu diluruskan ya. Walaupun sebenarnya begini Pak Riko, di awal saya ingin menyampaikan berbicara tentang takdir juga harus hati-hati ya, karena para ulama juga memperingatkan jangan terlalu kita apa apa mendalami urusan takdir. Ya, jadi di antara persoalan akidah yang diingatkan para ulama itu adalah adamul khaut fi masailil qadar. Tidak boleh terlalu dalam apa namanya memikirkan urusan takdir. Karena itu kita berpikir tentang urusan Allah sebenarnya ya. Kita berpikir tentang perbuatan Allah yang akal kita kadang banyak yang nggak sampai ke arah sana Iya, gitu. Nah, jadi apa sikap kita lah terhadap yang memang sudah Allah takdirkan? Karena tadi kan misalnya Pak Riko sampaikan, kan manusia sudah ditakdirkan sekian tahun sebelum dia diciptakan atau iya, atas perbuatannya. Nah, iya, pertanyaannya kita balik, emang sudah tahu? Kita memang sudah ditakdirkan apa yang akan kita lakukan itu sudah ditakdirkan. Tapi pertanyaannya pada posisi kita ya yang menjadi objek takdir, emang sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita? Kan belum tentu kan? iya. Gitu kan? Nah, artinya ini rahasia juga yang tidak perlu kita kemudian menyibukkan diri untuk mencari tahunya. Ya, jadi posisi kita itu adalah berusaha sebaik mungkin menjalani apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Satu contoh misalnya gini, satu contoh ya sebelum saya masuk kepada urusan takdir dan doa. Nabi SAW tuh pernah bersabda begini, Pak. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Tiada seorang di antara kalian kecuali Allah sudah tetapkan nanti di akhirat itu sebagai ahli surga atau ahli neraka. Jadi sebenarnya nih, Bapak Ibu sekalian, Hmm, posisi kita di akhirat itu Allah sudah tahu. Dia kita ini sebagai ahli surga atau ahli neraka. Ya karena Allah kan pengetahuannya nggak terbatas kan. mhm. Nah, jadi kita tuh sudah ditetapkan. Nah, ketika mendengarkan sabda Nabi seperti ini,
para sahabat lalu bertanya kepada Nabi, "Lima na'mal ya Rasulullah?" Kalau memang sudah ditakdirkan kita nanti tempatnya di surga atau di neraka, untuk apa kita beramal soleh? Gitu. Kan tinggal Iya, tinggal tunggu aja takdir kita apa nanti menimpa kita kan, apakah surga atau neraka. Lalu untuk betul. apa kita berbuat baik gitu kan? Nah, di sini Nabi memberikan jawaban yang itu mengisyaratkan bahwa bukan urusan kita takdir kita ke depan itu seperti apa, ya. Tapi urusan kita adalah saat ini kita mau berbuat apa menuju takdir itu, ya. Maka Ya. Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Kalian hanya dituntut beramal, berbuat, ya. Dan amal itulah yang nanti akan mengarahkan kepada takdir yang Allah inginkan. Nah, jadi yang menjadi poin kita bukan apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Istilah bahasa orang itu, istilah bahasa para ulama, misalnya kata Al Hasan Al Basri, masa depan itu rahasia. Adapun milik kita adalah detik ini apa yang harus kita lakukan. Gitu Hmm. ya. Nah, jadi maka kita nggak usah khawatir dengan apa yang akan terjadi, tapi kita malah harus khawatir apa yang akan kita lakukan sebagai pilihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi Hmm. ini mungkin sebagai pengantar ya, pentingnya kita berikhtiar. Salah satunya doa, doa itu bagian dari ikhtiar dan Hmm. tidak perlu kita kemudian khawatir tentang takdir yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Yakin saja, berhusnuzon saja bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita takdir yang buruk selama kita berprasangka baik kepada Allah. Betul. Gitu kan. Itu kan poinnya di situ kan. Iya. Nah, kata Nabi kan ana inda dzanni abdi. Ya, dalam hadis qudsi Allah katakan aku sesungguhnya akan sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, kalau hamba bersangka baik, insya Allah baik. Tapi kalau kalau kita bersangka buruk, ya sesungguhnya itu adalah hasil dari prasangka kita, gitu ya. Baik. Nah, ini pengantarnya nih ya. Mungkin pengantarnya udah sampai 15 menit nih. Baik, kita masuk kepada materi ya terkait Ya. dengan doa dan takdir. Jadi, nah kalau tadi kan tema yang apa namanya dari perspektif atau dari persepsi yang mungkin muncul dari kesalahpahaman tentang takdir ya, akhirnya mempertanyakan kenapa kita perlu doa padahal sudah ada takdir yang menetapkan kehidupan kita. Nah, maka sesungguhnya doa ini betul sebenarnya ya di awal kita harus tegaskan doa itu bisa merubah takdir. Tapi takdir seperti apa? Nah, itu ya yang kemudian Ya. perlu kita cari tahu ya. Nah, maka eh, pertama nih saya ingin memberikan pemahaman dulu tentang definisi dulu ya. Karena kalau kita salah di dalam memahami konsep kan nanti akan salah juga memahami masalah ya. Kalau dalam 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 istilahnya para ulama, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, jadi menghukumi, menjustifikasi sesuatu itu pada dasarnya adalah bagian dari memahami sesuatu itu. Hmm. Nah, jadi artinya gini, akan akan keliru ya, akan prematur kesimpulan atau penghukuman atas sesuatu kalau pemahaman atas sesuatu itu juga prematur. Hmm. Nah, itu. Jadi, artinya kita harus pahami dulu dengan baik apa yang dimaksud dengan doa, apa yang dimaksud dengan takdir, gitu ya. Ya. Karena kalau dua pemahaman atas dua konsep ini keliru atau tidak komprehensif, maka penghukumannya juga akan keliru. Makanya dulu waktu kita mungkin pernah belajar ya di atau dulu ketika saya di pesantren itu saya sering mengingat ucapan ustaz-ustaz saya di pesantren ya bahwa fahmus soal nisful jawab. Pemahaman atas suatu soal itu sudah setengah jawaban. Gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi karena banyak santri jawab soal ketika pemahaman atas jawaban soalnya jawabannya keliru karena soalnya keliru. Ya pasti itu ya kalau sudah masalahnya dipahami keliru pasti jawabannya keliru gitu ya. Tapi kalau pemahaman atas soalnya itu sudah benar, paling tidak setengahnya sudah benar tuh jawabannya. Tinggal jawaban selanjutnya gitu ya. Baik, apa itu doa dan takdir nih ya, teman-teman sekalian? Jadi takdir itu ini kalau kita mengembalikan kepada bahasa Arab ya, takdir itu diungkapkan dalam bahasa Arab itu dengan dua dua ungkapan, dua terminologi. Yang pertama diungkapkan dengan kata al-qadru dengan disukunkan huruf dal ya, dan yang kedua dengan al-qadaru ya, dengan huruf dal yang berharokat fathah. Nah, jadi dua-duanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya takdir. Jadi al-qadru dengan al-qadaru itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya takdir ya. Tapi kalau dimaknai secara bahasa Arab al-qadru dengan harokat dal atau dengan huruf dal yang disukunkan dengan al-qadaru
ya yang huruf dalnya itu berharokat fathah itu maknanya beda. Nah, jadi kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Qada wal Qadar, ya beliau menjelaskan Al-Qadaru dengan huruf dal yang disukunkan itu maknanya adalah takdir, artinya perbuatan manusia ketika dia melakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, misalnya nih, hari ini nih, teman-teman sekalian, kita mengadakan kajian Zoom meeting ya. Kajian Zoom temanya tentang takdir dan doa. Ini namanya disebut Al-Qadru yang kita lakukan gitu ya. Nah, Hmm. tapi kalau kalau dia Al-Qadaru, Al-Qadaru ya dengan harokat dal yang fathah itu terkait dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Ya. Jadi apa yang Allah tentukan itu namanya qadar dengan fathah di huruf dal, tapi saat apa yang Allah tentukan itu kita lakukan itu namanya disebut al-qadru, ya. Artinya gini, teman-teman sekalian, Allah sudah tahu dan Allah sudah menetapkan bahwa kita malam ini akan melakukan kajian secara Zoom, ya. Itu namanya qadar. Ketika kemudian ketentuan Allah itu terjadi dan kita lakukan, itu namanya qadar. Hmm. Nah, itu. Jadi intinya ada sesuatu yang itu di sisi Allah, ada sesuatu yang kemudian terjadi pada makhluknya. Nah, itu namanya apa al-qadaru dan al-qadaru dan al-qadar. Jadi kalau bisa kita simpulkan, yang pertama itu adalah qadar ya, dengan huruf dal yang difathahkan. Qadar itu yang pertama. Lalu ketika apa namanya yang Allah tentukan itu terjadi pada setiap manusia sampai hari kiamat, itu namanya disebut al-qadru ya dengan huruf dal yang apa di kasrokan atau disukunkan. Betul. Atau dalam bahasa lain bisa kita katakan gini, apa yang sudah Allah tentukan namanya qada ya. Dan ketika qada ini kemudian dilakukan oleh makhluk itu namanya qadar. Nah, jadi maka yang pertama itu kodok dulu baru kodar. Makanya Ya, biasanya kita sebutkan iman kepada kodok dan kodar. benar. Ya, kenapa kodok dulu baru kodar gitu ya? Karena kodok itu di sisi Allah. Kodar barulah pada setiap apa namanya makhluk ya. Pada setiap makhluk ini bukan hanya manusia, bahkan apa pohon yang daunnya bergerak itu juga kodar gitu ya. Semut yang bergerak di apa sarangnya itu kodar itu bukan hanya manusia saja. Intinya semua yang ada di alam semesta ini dari yang paling kecil sampai yang sangat besar, arash misalnya, itu ketika dia melakukan sesuatu namanya disebut Kode. qadar, ya, namanya qadar. Maka kodok itu lebih awal daripada qadar. Baik, ini kalau dari sisi makna bahasa ya. Nah, lantas apa makna dari qadar ketika disandarkan kepada Allah? Ya, nah ini Imam As-Safari ini Al-Hambali dalam kitabnya Lawamil Anwar mendefinisikan qadar seperti ini. Saya pilih definisi beliau ya, walaupun banyak yang memberikan definisi, tapi ini definisi yang apa saya pikir sederhana dan mudah dipahami. Masa baqabihil ilmu wa jara bihil qalam mimma huwa kainun ilal abad. Jadi qadar dengan huruf dal yang difathahkan ya, adalah sesuatu yang telah diketahui oleh Allah sebelumnya, sebelum terjadi menjadi qadar Mhm. dan telah dicatat oleh penanya. Ya, maka salah satu iman kita adalah wal qalami wa mayas turun ya bahwa takdir Allah itu sudah dicatat oleh penanya dan ini masalah gaib, yaitu segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Jadi segala sesuatu dari sejak penciptaan makhluk pertama sampai makhluk terakhir gitu ya, itu namanya disebut qadar. Ya, di sisi Allah, Allah tidak ada yang luput atas kejadian-kejadian itu. Jadi Allah itu maha tahu apa yang telah terjadi, maha tahu apa yang sedang terjadi, dan maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, karena kejadian terikat dengan waktu dan waktu ciptaan Allah. Maka Allah maha Hmm. mengetahui segala sesuatu itu. Nah, ini namanya disebut dengan qadar. Maka kalau kita meyakini ini, Bapak sekalian, kalau kita meyakini bahwa Allah itu sudah menetapkan dan apa, mengetahui segala sesuatu, maka seorang mukmin itu ya tadi apa namanya berhusnuzon saja bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita, insya Allah itu adalah baik ya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi kita menyandarkan kelemahan kita kepada kemaha kuasaan Allah. Makanya gini, Pak Riko, saya teringat bacaan terhadap pernyataan Imam Suyuti Mhm. yang menjelaskan ungkapan begini ya. Man lam man apa dikatakan beliau mengatakan gini. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapapun yang mengenal hakikat dirinya, dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Hmm. Nah, di antara penjelasan Imam Suyuti dalam ungkapan ini maknanya adalah barang siapa yang memahami dirinya, maksudnya adalah memahami kekurangan dan kelemahannya, ya, bahwa manusia ini hakikatnya makhluk yang lemah,
maka Hmm. dia akan mengetahui hakikat Tuhannya yang maha kuasa. Gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita tahu bahwa Allah Maha Berkuasa dalam arti mengetahui segala sesuatu dan sudah menetapkan segala sesuatu itu pasti yang terjadi akan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang lemah yang nggak tahu ini ya akan mendapatkan kekuatan dengan pengetahuan itu. Karena segala sesuatu yang lemah disandarkan kepada yang kuat menjadi kuat, gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita malah menyandarkan takdir kita kepada yang lemah sesama makhluk, ya lemahlah kita. Ya, kita menyandarkan misalnya gini, gara-gara gerhana akhirnya kita meyakini, wah ini tanda kematian seseorang. Kan ada yang punya keyakinan Hmm. kayak gitu kan? Ya, ya. Nah, atau menyandarkan jodoh misalnya kepada suara burung. Nah, gitu. Atau menyandarkan jodoh gara-gara ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah misalnya kan. Nah, itu. Ini berarti kan menyandarkan takdirnya kepada makhluk ya. Ya Ya, itu lemah itu. Ketika itu tidak terjadi apa yang dia harapkan, putus asa. Gitu ya. ya, Nah, itu akibatnya adalah putus asa gitu. Tapi ketika misalnya rupanya terjadi sebagai istidraj dari Allah, maka dia akan menyombongkan diri dan jatuhlah kepada kesyirikan karena ya. menyandarkan takdir bukan kepada sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya udah serahkan saja kepada Allah, berprasangka baik dan berusaha semaksimal mungkin sesuai yang disyariatkan. Nah, ini makna dari takdir. Khususnya kalau disandarkan kepada Allah ya. Nah, sedangkan kalau makna doa ini didefinisikan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, Al-Kalamul Insya'i Ad-Dal 'ala Talabi Ma'al Khudu'. Jadi doa itu definisinya kalimat yang bersifat permohonan ya. Yang mana menunjukkan kepada permintaan tapi dengan catatan nih ada unsur ketundukan. Karena gini, jamaah sekalian, kalau kita meminta sesuatu kepada sesama kita, ya, yang itu setara artinya tidak ada unsur ketundukan, bukan doa, gitu Hmm. ya, bukan doa. Jadi doa itu permintaan yang dia ada unsur ketundukan. Atau biasanya para ulama mendefinisikan ini, Pak. Doa itu adalah permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi, gitu ya. Ya, Itu ya, doa. betul. Tapi kalau permintaannya dari kepada yang setara, itu namanya iltimas. Dalam bahasa Arab itu disebut ultima. Misalnya kita atau seorang ayah misalnya minta diambilkan minum sama anaknya misalnya. Itu bukan bukan doa gitu ya walaupun permintaan. Atau misalnya permintaan dari atas ke bawah ya itu bukan doa gitu ya. Jadi kalau dari atas ke bawah Allah kan perintah ya. Allah sendiri kan kita perintahkan ya. Dalam tanda kutip ya, kita kan memerintahkan Allah untuk mengampuni. Ya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah. Itu kan perintah kita kepada Allah gitu ya. nah, Tapi betul. itu bukan bukan perintah dalam bahasa Arab, itu doa. Karena dari yang rendah kepada yang tinggi. Tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membedakan mana permintaan yang itu ibadah dengan permintaan yang bukan ibadah, adakah unsur ketundukannya? Jadi kalau misalnya permintaannya itu kepada sesama makhluk dan ada unsur ketundukan, itulah yang berpotensi jatuh kepada syirik. Ya. Hmm. Tapi kalau permintaan kepada antar sesama makhluk tidak ada unsur ketundukan, ya itu boleh-boleh saja karena memang kita tidak menghambakan diri kepada sesama makhluk kan. Nah, itu makanya doa ini untuk membedakan doa itu ibadah atau bukan, ada unsur ketundukannya atau tidak. Karena kita dilarang kan berdoa kepada selain Allah kan, ya. Ya, Nah, itu. Jadi biar jangan sampai biar jangan sampai semua bentuk permintaan itu dianggap syirik nanti. Jadi gara-gara seorang misalnya minta agar apa namanya dokter mengobati dia, wah dikatakan syirik ini. Itu karena minta pengobatan hanya kepada Allah. Ya enggak, ya. Karena ini tidak dalam konteks kita tunduk kepada sang dokter gitu ya. Itu kan wasilah, itu kan perantara ya, gitu. betul. Jadi permintaan yang hanya kepada Allah hanya ada unsur penghambaan atau ketundukan. Itulah yang dimaknai dengan doa ya. Baik, kemudian nah ini yang paling penting ini ya, hubungan antara doa dan takdir. Hubungan antara doa dan takdir. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa? Maka jawabannya teman-teman sekalian, kita harus pahami dulu takdir itu ada banyak jenisnya. Gitu ya. Nah, nanti sebelum kita menjawab pertanyaan apakah doa itu bisa merubah takdir, saya ingin Hmm. jelaskan dulu nih, takdir itu ada ragamnya. Ya. Setidaknya takdir itu bisa dibedakan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah takdir yang kita bisa berikhtiar, kita bisa memilih. Dan yang kedua, takdir yang kita tidak bisa berikhtiar atau kita tidak bisa memilih. Nah, Hmm. takdir di mana kita bisa takdir di mana kita tidak bisa memilih, tidak bisa memberikan sikap, itu namanya disebut takdir kauni.
yaitu suatu takdir yang Allah tentukan kepada manusia dan manusia tidak bisa memilih. Ya, misalnya nih ya, kita ditakdirkan oleh Allah dilahirkan dari rahim seorang ibu, itu nggak bisa milih, ya. Hmm. Kita nggak bisa milih. Atau dilahirkan di Indonesia misalnya, nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih saat di dalam rahim, ya Allah, aku minta lahir sebagai orang Eropa, nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu udah takdir yang memang kita nggak bisa pilih, namanya takdir kauni. Ya, tadi mungkin disampaikan oleh Pak Riko, tadi sempat saya dengar ya. Misalnya Eh, kita ciptakan warna kulitnya apa gitu ya, lalu ya, kemudian hidungnya mancung atau apa di vespa dalam. gitu, gitu kan, atau kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah itu Iya, betul. kita nggak bisa milih itu ya. Nah itu namanya disebut takdir kauni. Tapi kalau kita bisa milih nih teman-teman sekalian, itu namanya takdir syar'i. 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 Nah, Oh, jadi syar. syar'i. Ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu syar pakai i, maksudnya ain itu ain yang ada Oh, ya gitu. ain. Ya. Syar'i dari kata syariah ya, Syar'i. dari kata syariah. Jadi takdir syar'i itu adalah takdir yang kita bisa memilih dan disinilah jamaah sekalian antara takdir kauni dan takdir syar'i yang nanti kita dihisap yang kita akan mendapatkan dosa dan pahala di hari kiamat itu terkait dengan takdir syar'i, bukan takdir kauni. Hmm. Ya. Ya, kita tidak akan dihitung berdosa ketika diciptakan sebagai orang Indonesia, gitu ya. Jadi bukan jangan kita katakan, wah orang Arab pasti pahala, orang Indonesia pasti dosa, oh, enggak, gitu ya. Kita sederajat, mau Arab, mau Indonesia, mau Eropa, mau Cina itu sama, sama saja. Tidak ada pahala dan dosa dari sisi takdir kauni. Tapi begini, ketika Allah berikan kepada kita takdir kauni, kita punya dua pilihan nih, antara bersyukur atau tidak, Nah, antara bersabar atau tidak, itu bisa milih, gitu ya. itu dia. Nah, disitulah kita dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diciptakan misalnya ya, diciptakan dari orang tua yang mohon maaf mungkin fakir. Kita nggak bisa milih. Tapi ketika kita tidak bersabar dengan kondisi orang tua kita yang fakir, disitulah kita dihisap oleh Allah. Hmm. Atau sebaliknya, Allah takdirkan kita misalnya apa namanya lahir dari orang tua yang sudah bahasanya kan sudah crazy rich. Istilahnya udah dapat privilege kaya dari kecil lah gitu kan. Nah, udah dapat kekayaan dari sejak kecil ya, misalnya seperti Rafathar gitu kan. Nah, itu. Jadi ketika Allah menciptakan seseorang lahir dari orang tua yang kaya raya, itu takdir kauni yang nggak bisa milih. Tapi ketika dia tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, di situ dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, jadi pilihan antara sabar dengan tidak sabar, pilihan antara syukur dengan tidak syukur, itu yang dihisap nanti. Itulah yang disebut dengan takdir syar'i. Syar'i. Nah, makanya di dalam dua ayat Al-Quran di surah Al-Hadid, Allah menyebutkan dua takdir ini sekaligus ya. Tapi tidak disebut dengan istilah takdir kauni dan syar'i ya. Ini istilah para ulama memahami dua ayat ini. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Nah, surah Al-Hadid ayat 22 ini mengisyaratkan takdir kauni yang nggak bisa kita pilih. Tidak Hmm. ada sesuatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud, artinya sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita diciptakan, sebelum kami menciptakannya. Ya, sudah Hmm. ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini takdir kauni Tahu. yang kita nggak bisa milih ya. Tapi ayat berikutnya yang menjadi poin penting kita sebenarnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Maksudnya tidak bersedih hati kalau itu takdir yang buruk. Ya, tidak berputus asa tapi juga tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Maksudnya tidak jumawa, tidak sombong dari kemudahan yang diberikan, ya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya yang di surah Al-Hadid ayat 23 ini, disinilah posisi kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma latus'alunna yawma izin anin na'im, ya, bahwa semua nikmat itu pasti ditanya oleh Allah SWT. Artinya, kalau Allah takdirkan kita misalnya nih lahir dari keluarga yang fakir, nah, maka Allah seakan ingin mengatakan agar kamu tidak bersedih hati, ya, dan terus bersabar dengan kehendak Allah itu. Karena bisa jadi itulah baik bagi kita. Tapi di sisi yang lain, kalau Allah takdirkan kita lahir dari keluarga yang kaya raya misalnya, agar kamu juga tidak menyombongkan diri dan terlalu berbangga hati hingga lupalah kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nah, jadi artinya jemaah sekalian, di surah Al-Hadid ayat 23 ini Allah mengisyaratkan yang disebut takdir
syar'i, yaitu takdir yang mana manusia bisa memilih ya antara bersabar atau tidak bersabar, antara bersyukur atau tidak bersyukur ya, atau kalau bahasa lain antara syukur atau kufur gitu ya. Kalau lawannya sabar apa ya? Ya tidak sabar. Ya. Apa lawan sabar? Tadiko. Apa ya? Tergesa-gesa. Saya agak sulit cari kalimat yang Sulit ya. ya tidak sabar ya. Ya, keterbatasan bahasa Indonesia Ya, itu. betul betul ya. Kalau kalau syukur kan lawannya kufur ya. Ya, Nah, kalau sabar agak sulit nyari, nyari bahasa. Ya, pokoknya anda itu antara sabar dengan tidak sabar gitu ya. Nah, jadi dari dua ayat ini intinya ada dua jenis takdir yang harus kita bedakan. Ada yang kauni, ada yang syar'i. syar'i. Ya. Ini dari sisi takdir kita lihat dari manusia yang bisa apa atau dari sisi nanti manusia akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Tapi poin yang paling penting itu sebenarnya takdir yang kedua ini ya, karena terkait dengan pertanyaan kita, apakah takdir itu bisa berubah atau tidak? Dan Iya. kalau dia bisa berubah, bisakah dirubah dengan doa ya? Nah, maka jawabannya para ulama kita menjelaskan juga berdasarkan ayat Al-Quran, takdir itu ada dua, ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Nah, takdir yang tidak bisa berubah itu namanya disebut takdir mubrom ya, Mubrom. 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 Mubrom itu takdir yang tidak bisa berubah. Sedangkan takdir yang bisa berubah namanya disebut takdir muallak ya, takdir muallak. Sederhananya gini, Pak Riko. Sebelum saya masuk kepada ayat dan penjelasan ulamanya ya, mudahnya kayak gini. Untuk membedakan takdir mubrom sama takdir muallak tuh mudahnya gini. Takdir mubrom itu takdir yang ada di sisi Allah, yang itu bahkan malaikat pun nggak tahu, Hmm. apalagi kita manusia, gitu ya. Artinya di sisi Allah, semua takdir makhluk itu tetap gak berubah karena Allah Maha tidak berubah. Allah itu zat yang tidak berubah. Kalau Allah bisa berubah, berarti dia makhluk. Yang berubah itu makhluk. Ya, makhluk itu kan berubah dari muda, tua, mati, hidup itu kan makhluk gitu ya. Tapi Iya. Allah itu tidak berubah. Allah tidak berkurang kekuasaannya dan tidak bertambah kekuasaannya. Allah tidak bertambah, tidak berkurang ilmunya, tidak bertambah ilmunya. Ya, Allah Subhanahu ini disinilah kita memahami zat Allah itu maha istilahnya maha segala sesuatu ya. Artinya Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, Allah tidak berubah sedikit pun ya. Dikatakan oleh para ulama, walaupun seluruh manusia beribadah kepada Allah tidak akan menambah sedikit pun kekuasaannya, dan kalaupun seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaannya, gitu ya. Nah, takdir yang di sisi Allah ini namanya disebut takdir mubrom, ya. Mubrom. Takdir mubrom itu yang tidak akan berubah, ya. Tapi masalahnya kan gini, takdir mubromnya kita nggak tahu, gitu kan rahasia Allah gitu ya. Itu persoalannya di situ. Jadi kita nggak usah intervensi gitu ya. Kita nggak usah cari tahu lah bagaimana takdir mubrom kita gitu ya. Nah, tapi kalau takdir itu kemudian diterapkan kepada manusia lewat malaikat misalnya, itu namanya disebut takdir mu'alak. Saya kasih contoh sederhana takdir mu'alak itu begini, Pak Riko. Misalnya nih ya, ada seseorang, sebenarnya nih, ada seseorang, dia sudah ditakdirkan misalnya meninggal tahun 2024. Gara-gara COVID misalnya. COVID itu tahun berapa ya? 2023 2020 sampai 2024 lah. ya? 24. Tiga lah, tiga. 23 akhir ya. Ah, Nah, tapi bersih, dianggap bersihnya tuh kalau nggak salah 2024 2024 awal ya. awal. Artinya gini, ada orang misalnya nih ya, ini seandainya gitu. Misalnya takdirnya itu secara mualak sudah ditetapkan meninggal tahun 2023 karena COVID. Mhm. Tapi orang ini banyak sedekah, orang ini banyak berdoa memohon kepada Allah kesembuhan, atau orang ini kemudian banyak beramal soleh. Rupanya kemudian sampai sekarang dia masih hidup, gitu ya. Ya, jadi bukan berarti malaikat Israel salah jadwal, bukan. Gitu ya. Malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk menunda kematiannya karena dia melakukan amal soleh yang membuat berubah takdirnya. Nah, itulah yang disebut dengan takdir mu'allak. Nah, itu yang disebut takdir mu'allak. Tapi di sisi Allah, Allah Maha tahu orang ini meninggalnya bisa kapan dan berubahnya kapan gitu ya. Dan itu kita tidak tahu gitu. Nah, jadi artinya yang saya tegaskan pada sisi selain Allah, kan gini ya, Allah kan juga memiliki malaikat yang mengurusi kita kan, malaikat yang mencabut nyawa namanya Israel, malaikat yang mengirim rizki namanya namanya Mikail ya, malaikat yang nanti akan meniup sangkakala di hari kiamat Israfil ya. Nah itu semua kan sudah ada tugasnya masing-masing gitu ya. Nah, adapun tugas malaikat ini tadi ketika diterapkan kepada kita manusia itu sifatnya mualak semua.
bisa berubah dengan manusia itu sendiri melakukan berbagai macam hal. Nah, nanti yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara merubah takdir muallak, gitu ya. Ya. Bagaimana cara merubah takdir muallak? Nah, sekarang saya masuk kepada dasarnya. Dasarnya apa? Ada dua takdir ini yang bisa berubah dengan yang tidak bisa berubah. Hmm. Dasarnya surah Ar-Ra'd ayat 39. Oh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yamhullah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Artinya ada takdir yang Allah kehendaki tetap berjalan, ada takdir yang Allah kehendaki bisa berubah, gitu kan? Hmm. Tetapi di sisinya ada induk Alkitab. Di sisinya tidak ada yang berubah. Hmm. Nah, jadi dari ayat ini isyarat kepada dua jenis takdir. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Al-mahhu wal itsbatu bin nisbati lima fi ilmil malak." Penghapusan dan penetapan dalam ayat ini Ar-Ra'd 2:39 ini ya adalah relatif, artinya bisa berubah terhadap apa yang ada dalam pengetahuan malaikat. Jadi pengetahuan malaikat yang Allah perintahkan mencabut nyawa si fulan dan si fulan itu bisa berubah, Hmm. ya, itu bisa berubah. Nah, huwaladzi wa ma fi ummil kitab. Adapun ayat yang berikutnya nih ya bahwa segala sesuatu yang di sisi Allah adalah ummul kitab, induk dari semua kitab, induk dari semua takdir. Huwaladzi fi ilmillahi ta'ala fala mahwa fihi albattah. Maka inilah yang ada dalam lauh mahfuz tidak yang ada dalam pengetahuan Allah ya sehingga tidak ada penghapusan sama sekali. Jadi yang tidak akan dihapus, takdir yang tidak akan dihapus itu hanya di sisi Allah. Adapun di sisi malaikat yang nanti Allah terapkan takdir-takdir ini tadi itu bisa berubah. Nah, maka kemudian beliau mengatakan ya wa yuqalu lahul qada'ul mubram wa yuqalul awal al qada'ul muallaq. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah itu namanya disebut qada' mubram. Ya, sedangkan yang pertama yaitu dalam pengetahuan malaikat yang bisa berubah sesuai kehendak Allah itu namanya disebut qada' muallak. Allah. Itu dapat yang bisa dirubah. Nah, jadi artinya sekali lagi nih, Allah Maha tahu si fulan ini bisa meninggal di saat COVID bisa juga berubah. Itu Allah sudah tetapkan. Tapi kita yang nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Nah, malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Malaikat Hmm. awalnya bertugas untuk mencabut nyawa si fulan gara-gara COVID tahun 2023. Tapi karena si fulan ini kemudian beramal soleh, banyak doa, berubah itu meninggalnya. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut disebut dengan takdir mu'alak ya. Nah, sekarang yang menjadi poin penting kita adalah saat ini mungkin kita dalam kondisi terpuruk. Saat ini mungkin kita dalam kondisi jatuh ya. Jatuh mungkin dalam masalah ekonomi, mungkin jatuh dalam masalah perjodohan, mungkin jatuh bisa jadi ada apa namanya mungkin ada rasa-rasa putus asa untuk melanjutkan pendidikan gara-gara dosen pembimbingnya killer. Nah, kita kan banyak itu Ya. cobaan-cobaan, perasaan-perasaan yang membuat kita kayak pesimis untuk Ya. memandang masa depan Oh. itu seperti apa. Nah, ini kita harus sadari bahwa ini masih wilayah mualak semua ini. Ini masih wilayah takdir-takdir yang bisa kita rubah, ya. Tapi perubahannya itu kembali kepada usaha kita, kembali kepada ikhtiar kita. Ya, Hmm. sekaligus kita berhusnuzon, berprasangka baik bahwa Allah pasti memberikan takdir yang baik tergantung kepada prasangka kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari atau bagaimana cara kita merubah dari takdir yang menurut perkiraan kita itu buruk menjadi baik, Baik. gitu ya. Nah, salah satunya itu tadi doa. Salah satunya doa. Tapi saya kasih ini, saya kasih tambahan selain doa ya, biar kita juga banyak pilihan. Kan bisa jadi nih, doa mungkin ya sudah kita lakukan, tapi mungkin masih masih kurang mantap bahasanya, gitu ya. Hmm. Nah, jadi ada alternatif amal-amal lain yang bisa kita gunakan. Yang pertama, silaturahim Oh. ya silaturahim. Jadi silaturahim ini juga salah satu amalan yang disebutkan dalam hadis dalam tanda kutip bisa merubah takdir ya khususnya dalam konteks ekonomi ya dari miskin bisa menjadi kaya ya masalah kemudian bagaimana caranya yaitu serahkanlah kepada Allah bisa jadi dengan kita banyak silaturahim akhirnya link-link usaha kita terbuka gitu kan bisa saja kan Ya. banyak jalan yang kita sendiri tidak memperkirakan. Yang penting kita berusaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertawak kepada Allah dengan sebenar-benarnya Allah beri jalan keluar. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi aw yunyisa lahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Allah udah takdirkan meninggal tahun 2020. Dipanjangkan sampai 2000 sekian, nggak tahu kapan. Gitu ya. Nah, perbanyak silaturahim. Nah, Ya. itu. Termasuk jodoh Ustadz ya. Termasuk ya, termasuk. Pokoknya
Karena silaturahim. jodoh jodoh termasuk rezeki kan? Iya, betul. Jodoh termasuk rezeki. Jadi Jadi harus banyak silaturahim nih. banyak silaturahim. Bisa jadi ketemu ketemu jodohnya pas silaturahim ke rumah pamannya kan? Iya, betul. Ketemu keponakannya, ketemu sepupunya. Oh, rupanya pamannya ada anak yang apa yang kita nggak perkirakan rupanya jodoh kita. Belum bisa jadi kan? Kan sepupu boleh nikah kan? Iya. Kita nyari jodoh lewat biro jodoh nggak dapat-dapat. Rupanya ada di samping rumah sendiri itu sepupu kita. Gitu. Gara-gara silaturahim ke rumah pamannya gitu. Bisa Iya, jadi kan? betul. Nah, Betul. jadi intinya perbanyak salah satunya silaturahim. Ya. Nah, jadi ini yang pertama nih ya, silaturahim itu bisa merubah takdir muallak terkait dengan rizki, bahkan terkait dengan umur ya, bahkan terkait dengan umur. Yang kedua adalah doa dan sekaligus amal soleh, karena doa itu termasuk amal soleh ya. Artinya gini, Bapak sekalian, semua amal soleh itu bisa menjadi sebab takdir kita menjadi lebih baik ya, bisa berubah menjadi lebih baik dengan amal soleh. Apapun bentuk amal solehnya, datang ke masjid, rutin berjamaah sholat 5 waktu, Betul. ya, termasuk juga banyak baca Quran atau paling tidak semua bentuk kebaikan mau kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Sekedar menyapa orang yang ada di sekitar kita dengan sapaan yang baik, tersenyum ya, eh, Iya. mengucapkan salam dan semacamnya, itu termasuk amal soleh yang itu bisa menjadi sebab takdir kita semakin lebih baik ya. Nah, ini kata Nabi SAW. La yazidu fil umri illal birru. Kata Nabi, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Maksudnya kebaikan itu bisa menambah umur kita. Apakah menambah dari sisi kuantitas atau menambah dari sisi keberkahan dan kualitas? Ya. Artinya setiap amal soleh itu bisa menambah kebaikan. Wala yaruddul qadar illa doa. Nah, ini yang menjadi Iya, apa, jawaban dari pertanyaan kita ya. Dan tiadalah doa takdir itu bisa ditolak kecuali dengan doa. betul. Gitu ya. Jadi bisa jadi takdir mualak kita yang akan diterapkan oleh malaikat adalah kita misalnya jatuh fakir. Tapi dengan kita banyak doa tentu berikhtiar gitu ya. Iya. Akhirnya takdir ini berubah menjadi yang lain. Ya, itu bisa saja terjadi dengan memperbanyak doa. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bi khati'atin ya'maluha. Nah, kebalikannya nih, Pak Riko, kebalikannya. Dan Hmm. sesungguhnya seseorang itu dapat diharamkan dari rizki karena sebab kesalahan yang dia lakukan. Nah, So, ya. Jadi betul. tapi di sini dengan catatan ya, rezeki di sini tidak hanya dalam konteks ini ekonomi ya, uang gitu Ya, ya. Karena mungkin kita apa melihat fakta tadi? juga banyak orang kafir yang hari ini tidak mensyukur nikmat Allah juga kaya gitu kan. Jadi rezeki di sini banyak hal. Tadi termasuk jodoh, mungkin keluarga yang tidak berbakti, itu termasuk rezeki kan. Ya. Jadi bisa jadi nih Allah uji kita mungkin anak kita nggak berbakti karena kesalahan yang kita lakukan. Allah Hmm. uji kita apa istri atau suami kita kemudian tidak berbakti sering apa namanya sering berantem juga gara-gara kesalahan kita gitu kan. Nah, disinilah kita memahami bahwa kebaikan bisa didapat dengan doa dan amal soleh, tapi keburukan juga bisa terjadi gara-gara apa kesalahan yang kita kita lakukan. Nah, itu jadi mungkin kita sholatnya 5 waktunya bolong-bolong gitu ya. Banyak hal lah yang nanti harus kita introspeksi gitu ya. Ini yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang keempat adalah memperbanyak taubat. Nah, yang memperbanyak taubat ini menariknya nih kisahnya kaum Nabi Yunus. Hmm. Jadi kaum Nabi Yunus itu, Pak Riko, sebenarnya awalnya ditakdirkan akan dibinasakan, gitu ya. Kaumnya. Ya, Ya, ya. kaumnya kan kita Oh, tahu ya. kisahnya kan mereka mau dibinasakan. Sampai Nabi Yunus kemudian dalam tanda kutip lari lah itu ya, sampai ditelan di dalam apa ikan ikan paus gitu kan. Nah, rupanya Allah beri mereka kesempatan untuk taubat, berubah gitu ya. Hmm. Akhirnya azab itu tidak jadi turun ya. Nah, kata para ulama gara-gara taubatnya mereka kepada Allah ya dan kesadaran mereka akan kesalahan mereka. Nah, jadi dalam Al-Quran dikatakan falaula kanat qaryatun amanat fanafa imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya. Maka mengapa tidak ada suatu negeri yang beriman sehingga imannya itu bermanfaat bagi penduduknya kecuali kaum Nabi Yunus. Maksudnya kaum-kaum yang lain gitu ya, dibinasakan oleh Allah karena mereka tidak beriman. Baik. Ya. Ya. Nah, lalu kecuali kaum Nabi Yunus, ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang memalukan dalam kehidupan dunia. Artinya mereka bertaubat, ya, ketika mereka sadar atas kesalahannya, Allah angkat, Allah cabut apa namanya takdir yang awalnya akan menimpa mereka berupa azab. Tapi kemudian tertolak gara-gara mereka beriman ya Hmm. wa matta'nahum ilahin dan akhirnya kami berikan mereka kehidupan sampai waktu tertentu maksudnya dibebaskan dari azab tersebut karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya dari ayat ini ulama mengisyaratkan menyimpulkan taubatnya seseorang itu bisa menolak takdir yang buruk.
Ya, menolak takdir yang menimpa kita dari takdir-takdir mualak ya yang bisa berubah ya, bisa berubah takdirnya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak zikir. Ini juga termasuk amalan yang bisa menolak takdir buruk. Ya, kata Nabi SAW, "Aktsiru min qauli la haula wa la quwata illa billah." Perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad durri. Karena zikir ini la haula wa la quwata illa billah bisa menolak 99 pintu kesulitan. Hmm. Adnahal hamma wal faqra. Yang paling rendah dari ke 99 pintu kesulitan itu adalah kesedihan dan kemiskinan. Ya, tapi kemiskinan itu apa namanya kadang persepsi ya, persepsi. Ya, ada orang yang kaya raya tapi merasa tetap miskin aja. Ya, ada juga. Iya, tapi ada orang yang dia kehidupannya biasa aja tapi merasa kaya gitu ya. Ya, Karena qanaah, rasa apa? Rasa puas dengan pemberian Allah itu. Makanya ini kadang persepsi manusia juga ya. Tapi intinya gini, jamaah sekalian, dengan kita senantiasa baca la haula quwata illa billah, sebenarnya ini mengisyaratkan akan melahirkan pada diri kita sifat qanaah, ya, tidak akan merasa kurang gitu ya dari apa yang Allah berikan. Gitu. Karena tadi saya katakan namanya orang rasa miskin itu adalah persepsi yang relatif gitu ya. Tapi kalau kita selalu dan kita tentunya bukan hanya baca la haula wala quwata illa billah ya. Kalau bisa kita pahami maksudnya apa gitu ya. hmm. Bahwa maksudnya adalah kita menjadikan apa yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa tiada daya dan upaya kecuali milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ini kan termasuk doa yang dianjurkan kita baca setiap kali kita keluar rumah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata bilang. illa billah. Jadi ini zikir yang dianjurkan untuk dibaca sekaligus bisa menolak apa banyak takdir yang buruk ya. Hmm. Dan yang terakhir, nah ini apa memperbanyak sedekah. Nah, ini yang selalu dikampanyekan oleh Ustadz Mansur ini ya. Walaupun walaupun juga apa tidak memaksa gitu ya. Karena Ustadz Mansur kadang ya itu tadi langsung nembak di apa di forum jadi orang terpaksa sedekahnya. Saya dapat cerita teman-teman di Hong Kong kayak gitu gitu ya. Ya bagus prinsip beliau dengan menganjurkan sedekah itu bagus ya. Tetapi dalam konteks ini apa namanya sedekah yang lahir dari kesadaran untuk dia beramal soleh sekaligus satu satu husnuzon ya dari Allah satu husnuzon kepada Allah dengan kita bersedekah itu akan memberikan apa namanya kemudahan terkait dengan urusan sekaligus menolak takdir yang buruk ya tentunya dalam konteks ini apa sedekah yang juga dengan skala prioritas yang benar gitu ya. Skala Hmm. prioritas yang benar itu maksudnya ada hal-hal yang harus didahulukan daripada yang lain gitu ya. Makanya memperbanyak sedekah dalam hal ini juga termasuk pintu-pintu atau cara untuk kita apa namanya merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu kejahatan. Maksudnya takdir buruk ya, itu bisa ditutup dengan memperbanyak sedekah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan inna sadaqata latutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu. Ya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk. Nah, jadi yang pengen husnul khotimah hidupnya, lalu meninggalnya dalam kondisi baik ya, dan juga ingin memadamkan kemurkaan Allah, maka perbanyaklah sedekah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran nih, Pak Riko, Hmm. ketika manusia itu diwafatkan, kalau diberikan kesempatan untuk bisa kembali hidup, pertama yang akan mereka lakukan adalah banyak sedekah. Lana soddaqonna walanakunanna minal muhsinin ya. Dan Al-Quran dikatakan kalau mereka diberi kesempatan seandainya ya diberikan kesempatan bisa hidup kembali, apa amal soleh yang akan mereka lakukan? Yang pertama kepikirkan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah. Jadi Ya. dan sedekah itu ya sesuai kemampuan ya kalau bisa istiqomah walaupun apa namanya mungkin tidak terlalu besar nilainya tapi yang paling penting istiqomah dan semakin besar sedekah tentunya semakin baik ya karena kemanfaatan juga itu juga dilihat dari sisi manfaatnya. Baik, jemaah sekalian bukan Allah SWT. Nah ini ya ada beberapa apa namanya amalan yang dengannya kita bisa merubah takdir yang buruk yang disebut takdir mualak. Tapi poin pentingnya nih saya tutup dengan tadi saya sekali lagi mengingatkan ya poin pentingnya adalah berhusnuzon kepada Allah.
Ya, karena seorang hamba itu tergantung bagaimana prasangka dia kepada Allah. Ini kalau kita bicara takdir yang nggak berubah ya. Takdir yang nggak berubah itu kan kita nggak tahu gitu ya. Maka Hmm. itulah yang tergantung kepada prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, maka takdir mualaknya bisa dirubah dari buruk menjadi baik gitu ya. Tapi kalau kita berprasangka buruk, bisa jadi kebalikannya Pak Deko. Awalnya takdirnya baik malah menjadi Hmm. buruk Buruk. gitu ya. Iya. Nah, itu pada posisi mualaknya. Tapi di mubromnya itu tentunya rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kita berhusnuzon bahwa Allah tidak akan memberikan kita yang buruk kalau kita tidak berprasangka buruk kepadanya. Ya, terakhir saya tutup dengan hadis Nabi SAW, tidak saya sebutkan di sini, tapi Nabi pernah mengatakan, La yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinu dzanna billah. Tiadalah seorang di antara kalian meninggal, kecuali sampai akhir hayatnya dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, jadi prasangka baik itu terus ya, dari detik ini sampai kita meninggal. Baik, nah itu mungkin sebagai penutup dari tema kita tentang takdir dan doa pada malam hari ini. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian dan Pak Riko. Saya Ya, kembalikan waktu pada Pak Riko ya, kalau masih ada waktu mungkin. ya. Aku kali ada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Isnan, sebelum masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, bagi yang ingin nanti mau langsung, boleh nanti raise hand ya, mau langsung bicara dengan Ustaz Isnan. Yang berani video call juga lebih bagus. Video call, video on. Ya, tapi pastikan baik ikhwan maupun akhwat saat akan menyalakan video, aurat sudah tertutup dengan sempurna. Ya, jangan sampai yang bolong-bolong. Baik, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan sampaikan beberapa informasi. Operator ada slide-nya? Ya, ya. Iya, yang pertama adalah acara Mabit Sehati siap ganti status, siap menjaga hati. Tema besarnya itu. Nah, ini nanti insya Allah Ustadz Islan akan mengisi kajian utama yang Sabtu malamnya. Nah, acara ini Sabtu Ahad 20-21 September 2025 mulai pukul 17 hingga 7 pagi keesokan harinya. Nanti Ustadz Islan akan membawakan tema fitnah difitnah, memfitnah. Bagaimana menyikapinya? Ini lebih serem lagi nih kayaknya. Yang terjadi saat ini soalnya Ustaz. Ya. Di Indonesia saat ini loh. Yang sering terjadi sehingga muncul makar, kata Presiden Prabowo mengatakan ini makar nih. Sudah. Anarkistisnya udah makar. Maka ini bagaimana menghadapi fitnah, difitnah, memfitnah. Lalu ada yang tanya juga, bagaimana loh, itu kaitannya dengan pernikahan? Oh, nah, ada, ini jangan salah. Nanti ada ini. Judulnya temanya umum ya. Tapi nanti bagi yang ingin hadir, sebaiknya melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Silakan ke 0813 8729 untuk melakukan pendaftaran. Infak insya Allah hanya Rp50.000 ya per orang. Silakan di 0813 8729. Ajak teman yang lain, tidak harus sesama anggota, ajak saja. Siapa tahu ini juga bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi ya. Tadi sebagai untuk mengatasi takdir mualak ya, dengan silaturahmi di acara ini. Baik, yang berikutnya. Oh, ini acara DTIO. Oh, untuk SD, SMP, SMA ya. Tapi yang ditampilkan hanya kalender. Ya, sudah, ini ada tanggal 13, 21, dan 27 ya untuk September. Ini jadwal. Nanti untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi 0852 8910 1111 ya. Apa saja acara di TIU. Tapi ini sebagian besar untuk anak-anak ya. Ya, untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Kecuali tanggal 27 karena untuk parenting ya. Tanggal 27 itu khusus parenting. Silakan untuk informasinya bisa menghubungi 0852 8910 1111. Oke, yang berikutnya. Oh ya, ini yang parentingnya tanggal 27 September 2025
Ini Parenting Compass with Steve Finn, ya. Mungkin ada beberapa teman yang bergabung malam ini mengenal kata-kata Steve Finn, ya. Silakan. Ya. Kemudian next. Oh ya, ini untuk santri STBQ ya. Ini STBQ santri Baitul Quran. Untuk berdonasi silakan. Untuk lengkapnya bisa juga menghubungi 0813 8729 mengenai teknis donasinya seperti apa untuk santri yang ada di Darut Tauhid Cipaku di Jakarta. Mungkin teman-teman yang sudah pernah hadir ke Masjid Darut Tauhid Cipaku sering melihat ya, yang memakai shawl itu santri. Baik, yang berikutnya. Oh iya, juga ada bagi yang sahabat-sahabat yang berdekatan atau berlokasi, berdomisili di Tangerang Selatan, bisa menghadiri kajian Tauhid bersama, insya Allah bersama Agim pada hari Selasa, tanggal 10, ya. Ya, jam 9 pagi hingga menjelang waktu zuhur ya. Ini informasi saja yang ingin datang ke DT Serwa, Masjidnya Al Hadi namanya sekarang di DT Serwa, pesantren di Tangerang Selatan. Ya, tadi juga untuk menghadapi takdir mu'alak, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Isnan adalah sedekah. Ya, kajian ngopi ini pun, ya, ini terselenggara atas kumpulan ya donasi dari sahabat-sahabat semuanya. Silakan untuk kajian ngopi dan juga untuk kegiatan majelis hati lainnya, terutama ngopi dan acara mabit. Ya, bisa didonasinya bisa disalurkan ke yang ada di screen. Silakan di screenshot, disimpan, siapa tahu nanti bermanfaat. Yang melihatnya dengan laptop bisa langsung di scan tanda krisnya, ya. Dan lalu konfirmasi di 0813 8729 ya melalui WhatsApp. Eh, Sudah ya, ya baik. Sekarang saya ke yang ada yang reset. Oh, takut kali. Takut takdirnya nggak bisa diubah nanti. Baik, ini dari Anissa, DS8, anggota DS8, anggota Satya Angkatan 8. Ini bertanya tentang tips untuk menerima takdir, Ustaz. Sudah hampir 1 tahun masih merasa atau mengalami fase denial, penolakan, mungkin penolakan terhadap takdir ini ya, kaitannya dengan takdir, dan relapse, artinya gagal lagi gitu. Ya, kemudian fase ikhlasnya kok rasanya susah banget gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ini yang saya pahami konteksnya penolakan terkait jodoh mungkin ya, Pak Riko ya? Bisa jadi, tapi mungkin karena kita Atau bahasanya takdir, secara umum ya? boleh lah kalau diartikan, walaupun tidak dijelaskan, bisa jadi seperti itu. Artinya intinya apa yang diinginkan itu tidak sesuai lah gitu ya. Misalnya Hmm, mungkin apa namanya melamar suatu pekerjaan ditolak terus bisa jadi kan. ya, Atau misalnya mengupayakan membangun apa hubungan istilahnya ta'aruf lah istilahnya untuk mendapatkan ya. jodoh mungkin juga kandas terus gitu ya. Dan seterusnya lah kayak gitu. Ini apakah kemudian eh, apa tips ya bagaimana kita menerima takdir ketika banyak hal kita tidak apa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, jadi ya kalau tipsnya sih sebenarnya begini. Pertama, tadi tetap kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa bisa jadi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an kan asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang mungkin kita anggap itu baik tapi rupanya tidak baik menurut kita atau sebaliknya. Yang kita anggap tidak baik rupanya itu baik bagi kita. Hmm, Artinya ini dulu yang harus kita tegaskan bahwa kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada yang Allah takdirkan. Dan yang kedua adalah tentunya
husnuzon ini bukan berarti kita mengambil sikap fatalis, bukan berarti mengambil Hmm. sikap berputus asa, ya. Terus Ya. berikhtiar selama masih ada nyawa di dalam diri kita, masih ada kesempatan hidup, harusnya kita menjadikan itu sebagai sarana untuk terus berupaya mendapatkan apa yang terbaik gitu kan. Artinya Allah tidak artinya gini ya, ikhtiar itu saya meninggal istilahnya begitu ya. Usaha itu tetap dan nikmati saja usaha itu gitu kan. Karena Hmm. gini, yang perlu kita pahami nih teman-teman sekalian bahwa Nabi SAW itu ketika masa dakwahnya, saya kasih konteks analogi saja ya. Nabi SAW itu selama masa dakwahnya itu kan menjanjikan banyak kebaikan dunia kan. Kita akan membebaskan apa namanya Syam, kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Romawi. Tapi Nabi tidak mendapati masa itu, gitu ya. Hmm. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasil tapi usaha. Jadi bahasa saya nikmati saja usaha itu gitu ya. Jadi nikmati usaha untuk terus mencari yang terbaik gitu ya. Masalah nanti hasilnya bagaimana? Insya Allah Allah sudah mencatat bahwa usaha itu sudah bernilai kebaikan. Nah, kalaupun kemudian mendapatkan kebaikan dari usaha itu sebagai tambahan ya. Nah, jadi artinya usaha tidak lepas. Dan yang ketiga adalah tentu usahanya ini tidak boleh melanggar syariat. Maka kalau misalnya ingin melakukan sesuatu harus terus apa namanya harus terus berinteraksi dengan ahli-ahli yang untuk bisa mengukur apakah ini boleh kita lakukan atau tidak ya. Karena usaha istilahnya bahasa bahasa Arab tuh begini mengatakan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Suatu tujuan tidak menghalalkan segala wasilah, segala cara gitu ya. Mungkin tujuannya baik, tapi bukan berarti kemudian menghalalkan segala usaha yang dengannya mendapatkan kebaikan. Itu juga tidak benar. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan itu harus tetap sejalan dengan rel syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertanya pada para ulama dan seterusnya ya untuk mengukur ini salah atau benar. Dan yang terakhir menurut saya yang juga bisa menguatkan untuk kita bisa menerima takdir adalah membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu yang meringankan kesulitan kita. Ya. Hmm. Karena Al-Quran itu berisikan banyak kisah, ya. Ya. Dan Nabi Betul. SAW mendapatkan kisah-kisah itu untuk memudahkan urusan beliau ketika dakwah kepada umatnya, kepada kaumnya. Ada orang-orang terdahulu itu yang intinya sih kesulitan hidupnya lebih sulit daripada kita, gitu ya. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah mereka, kita akan bisa mengukur, oh rupanya Allah masih banyak memberikan kemudahan kepada kita dibandingkan mereka, ya. Dan sebagai tambahan juga ya, karena ini masuk dalam konteks mengambil kisah dan pelajaran dari orang terdahulu, sering-seringlah kita mendatangi dan melihat secara langsung orang-orang yang kesulitannya lebih sulit daripada kita. Iya. Ke rumah sakit, ngelihat orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Saya kemarin tuh, Pak Riko, istri Ya. saya yang cerita gitu kan, apa namanya, anak saya kena ujian telinganya, gendang telinganya Oh. ada masalah gitu kan. Hmm. Ya sampai ke rumah sakit UI, nah itu di ronsen telinganya dan lain, tapi istri saya cerita, oh di situ ada anak-anak yang bahkan sudah dari kecil kena penyakit lupus, sudah kena penyakit apa Iya. namanya, ya macam-macam lah yang penyakitnya aneh-aneh yang nggak pernah, belum ada obatnya itu kan. Nah, akhirnya ya pelajarannya adalah rupanya banyak orang yang mendapatkan ujian lebih daripada kita gitu ya. Nah, Betul. disitulah kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Nabi SAW, unduru ila man dunakum. Lihatlah kepada orang yang istilahnya ujiannya lebih berat daripada kita agar kita lebih banyak bersyukur. Ya mungkin kita hari ini hanya karena jodoh yang belum dapat. Ya di sana tuh banyak orang yang nggak mikirin jodoh, mikirin makan besoknya mau makan apa. Ya, nggak mau mikirin jodoh aja mereka nggak kepikiran gitu kan. Iya. Nah, ya, Betul. jadi banyak orang yang banyak musibahnya lebih berat daripada kita. Nah, jadi di situ bukan berarti kita membanding-bandingkan ya, tetapi perbandingan itu untuk kita membuat lebih banyak bersyukur gitu ya. Dan Betul. yang namanya beban itu jangan semuanya, kalau memang beban itu ada yang bisa dihilangkan, ya hilangkan saja untuk mencari yang skala prioritas mana yang harus kita selesaikan, mana yang mungkin bisa kita alihkan dulu gitu dan seterusnya. Yaitu pengalaman hidup yang memang harus kita ambil dari banyak orang ya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan kita. Ya begitu. Wallah alam. Baik. Teorinya Baik. kayak gitu. Ya. Tinggal faktor pembandingnya ini ya, Nah, iya. agar lebih bisa melatih diri agar bisa lebih kuat begitu. Baik. Untuk Hendra, ya insya Allah nanti akan di upload di YouTube Masjid Darut Jakarta, namun membutuhkan waktu ya untuk rekaman kajian ngopi malam ini. Membutuhkan waktu sekitar 3 hari paling cepat. Sedangkan untuk materi Ustadz Isnan, secara otomatis akan dibagikan ke grup khusus anggota, yang anggota akan secara otomatis mendapatkan itu melalui grup. Bagi yang umum, yang bukan anggota, silakan menghubungi secara japri, ke saya boleh, ataupun ke admin 0813 8000 7729, atau ke nomor saya sebagai koordinator majelis sehati di 08
94 kali 87.000. Nanti operator akan membantu menuliskan nomor HP saya dan juga nomor HP admin. Ya, untuk materi Ustadz Isnan malam ini untuk yang anggota Sati secara otomatis yang tergabung dalam grup WA anggota Majelis Sati itu akan mendapatkannya. Sedangkan yang umum, yang malam ini dari umum bukan anggota, silakan untuk japri ke 0894 kali 87.000. Untuk rekaman, insya Allah dalam waktu 3 hari akan diupload di YouTube. Yang berikutnya adalah dari, wah ini merek HP yang muncul namanya. Ya, untuk next ya, kajian ngopi berikutnya silakan menggunakan nama profile ya, nama ya. Kemudian ada foto profile yang jelas terlihat, karena siapa tahu ini sebagai ikhtiar, ya, ikhtiar apa saja ya, bersilaturahim. Baik ini dari yang punya Realme ya. Kadang kita sudah berikhtiar, berdoa, tapi Allah belum kasih. Kalau pada akhirnya kita berpikir bahwa mungkin apa yang saya inginkan bukan yang terbaik bagi saya, sehingga Allah tidak kabulkan. Apakah itu termasuk, bukan suuzon nih maksudnya ya? Apakah itu termasuk suuzon kepada Allah, atau pasrah, atau putus asa, atau bagaimana Ustaz? Kan kita Ya. diminta tadi Ustaz menjelaskan bahwa kita harus selalu husnuzon. Mhm. Jadi kita sudah mengupayakan semua ikhtiar gitu ya. Lalu kita Iya, kemudian sudah berdoa hampir mungkin setiap sholat 5 waktu, sholat tahajud terus berdoa gitu ya. Tapi seakan doa kita itu tidak dikabul, tidak ya. diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berkata, "Ah, mungkin ini adalah apa takdirnya memang memang nggak dapat apa yang kita doakan gitu ya." Iya, betul. Apakah ungkapan ini sebagai bentuk suuzon atau satu bentuk kepasrahan atau bagaimana? Nah, jawabannya gini, jemaah sekalian, apa bisa dua ini bisa dua kemungkinan ya. Bisa jadi ungkapan itu satu bentuk apa namanya satu bentuk penyerahan kepada Allah. Dalam arti apa ridho dengan apa yang Allah takdirkan ketika tidak mendapatkan apa yang dia doakan. Tapi bisa jadi itu satu bentuk putus asa. Kapan? Kapan ya bisa kita bedakan antara ridho dengan putus asa? Karena antara ridho sama putus asa itu Mariko mirip-mirip. Mirip-mirip loh antara ridho dengan putus asa itu ya. Betul Betul, kan? Mirip betul, ya. betul. Iya, Nah, tipis. jadi tipis gitu, tipis sekali Tipis, gitu. benar. Nah, maka untuk membedakannya gini aja sederhananya. Doanya berhenti atau tidak? Hmm. Doanya berhenti atau tidak, ikhtiarnya berhenti atau tidak. Khususnya dalam konteksnya doa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah berikhtiar, sudah selalu berdoa memohon kepada Allah ya, lalu kita berhenti dengan alasan itu sudah kita pasrahkan, itu bentuk putus asa. Hmm. Itu tanda kita putus asa. Tapi kalau misalnya tidak terus diberi gitu ya, tapi terus kita tidak pernah putus doanya kepada Allah ya, maka insya Allah itu satu bentuk kita ridho kepada takdir. Karena gini, di dalam satu hadis, saya menyebutkan dua hadis nih ya, yang menjadi isyarat tentang pentingnya doa ini. Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian tergesa-gesa di dalam memohon kepada Allah. Yaitu dengan mengatakan, da'autu walam yustajabuli. Dengan mengatakan, aku sudah doa begini, 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 tapi kok Allah tidak berikan. Nah, itu satu Hmm. bentuk ketergesahan yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa doa kita itu diijabah. Toh kita masih panjang umurnya gitu ya, lalu Hmm. kita tergesa-gesa untuk dapat. Ya, itu satu. Jadi kita dilarang tergesa-gesa memohon doa itu diijabah. Dan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, orang yang berdoa kepada Allah, jawabannya itu ada tiga kemungkinan. Jawabannya ada tiga kemungkinan. Ihdatsaras, kata Nabi. Yang pertama, an yu'ajjil du'aahu fid dunya. Bisa jadi Allah langsung segerakan pemberian doa itu di dunia. Ya. Yang Hmm. kedua, an Betul. yuddakhiroha fil akhirah. Allah jadikan itu sebagai amal kebaikannya nanti di akhirat. Artinya tidak diberikan di dunia, tapi diganti nanti di akhirat. Atau yang ketiga, diberi dengan yang tidak sama dengan yang diminta. Hmm. Nah, salah satunya adalah dihindarinya dari keburukan-keburukan. Misalnya gini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki seorang anak, nggak diberi sama Allah anak, ya, nggak diberi sama orang anak, seorang laki-laki misalnya, Pak Riko, Ya. mohon kepada Allah setelah dia menikah diberikan seorang anak, nggak diberi, bertahun-tahun nggak diberi anak. Hmm. Jangan kita kemudian mengira bahwa Allah tidak ridho kepada kita. Allah takdirkan kita diberi istri yang soleh yang nggak pernah apa namanya yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah dan kepada suaminya. Apakah itu juga bukankah itu juga bagian rezeki dari Allah gitu kan? Allah alihkan dari doa permohonan kepada anak kepada istri yang
solehah. Allah alihkan dari doa tidak diberi anak, diberi suami yang soleh, gitu kan. Itu kan juga apa istilahnya Allah Maha tahu apa yang lebih baik bagi kita. Coba kalau disuruh milih misalnya ya, memilih diberi anak tapi pasangannya tidak soleh, gitu ya, atau Hmm. tidak diberi anak tapi pasangannya soleh. Tentu kalau cuma dua pilihan ini kan kita apa kita memilih yang soleh gitu kan, walaupun doa memiliki anak tidak diberi. Ya tentu harapan yang paling baik dua-duanya kita dapat gitu ya. Tapi kan kadang itu tadi bisa jadi dua-duanya nggak kita dapat karena memang doa itu sengaja Allah jadikan sebagai sesuatu yang di apa istilahnya di apa istilahnya itu dijadikan sebagai investasi kita di akhirat yang itu Ya. nikmatnya kita diberikan di akhirat. Nah, jadi maka sekali lagi jangan putus doa ya walaupun kita mungkin tidak dapat apa yang kita harapkan ya karena malah dengan memutus doa itulah menunjukkan kita sudah berputus asa. Ya, jadi untuk membedakan antara ridho dengan putus asa adalah berhenti atau tidak dari amal soleh itu aja. Sederhana aja, Ya, sederhana, teorinya sederhana. ya. Mungkin bahasan berikutnya kita bicara soal putus asa. Ya, Banyak antara Pak. pasrah, ridho, dan putus asa, gitu loh. Itu tadi Ustadz ungkapkan, ini tipis banget. Ya, kesannya kayak pasrah, kayak ridho. Tapi ternyata kita terjebak dalam putus asa. Ya, Insya Allah Ustadz ya, nanti dibahas di next ya, ya. berikutnya. Baik, yang berikutnya dari Bunda Debi, ini mohon masukannya Ustadz untuk doa-doa untuk bisa menerima takdir dan memberikan kelapangan hati. Saat ini saya sedang proses perceraian karena suami saya ingkar dengan pernikahan dan tidak mau dinasehati secara agama Islam. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, ya pertama kalau terkait dengan masalah yang dihadapi ya perceraian, ya tadi sebenarnya jawaban-jawaban sebelumnya tadi sudah, insya Sudah. Allah sudah sebagai Ya. ini solusi ya bahwa apa ya salah satunya gini aja, salah satunya terkait yang terakhir tadi, kalau kita ada seorang suami istri bercerai gitu ya, bisa saja perceraian itu malah mengarah kepada yang lebih baik. Ya, bisa saja gitu. Jadi jangan kita menganggap bahwa perceraian itu menjadi suatu bentuk keburukan ya. Bisa saja itu adalah solusi atas sesuatu yang memang tadi kalau dikatakan sudah nggak bisa lagi akur ya ngapain dipertahankan untuk sesuatu yang nggak bisa dipertahankan kan. Dan saya banyak menemukan Pak Riko dulu tahun Ya. 2017 ketika saya ke Hong Kong itu banyak sekali tuh TKW kita di sana cerai tapi akhirnya kehidupannya lebih baik. Gara-gara Hmm, cerai dia bisa berangkat haji, gara-gara cerai karena Masya gini, Allah. uangnya yang dia kirim ke Indonesia dipakai semua sama suaminya untuk selingkuh gitu kan. Ya, ya, Akhirnya dia tahu tahu suaminya kayak gitu cerai. Oh udah bisa nabung, akhirnya di sana dia bisa berangkat haji. Kan dari Hong Kong nggak perlu nunggu kuota kan. iya. Yang penting ada uang aja gitu ya. Eh, Nah, jadi artinya ada kebaikan yang didapatkan ketika apa namanya keburukan yang kita anggap buruk itu kita lewati dan kita ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang baik. Yang penting adalah nikahlah dengan cara yang baik, cerai juga dengan cara yang baik gitu ya. Jadi kalau punya anak jangan sampai perceraian itu membuat apa yang bercerai mengajarkan anaknya untuk durhaka kepada pasangannya. Itu juga salah ya. hmm, Misalnya nih, sejelek apapun suami kita ketika bercerai, jangan ngajarin ke anak untuk dia durhaka sama bapaknya. Itu aja. ya, betul. Karena banyak yang kayak gitu. Ya, Nah, jadi cerai dengan cara yang baik juga. Nah, adapun kalau untuk doa-doanya, ya tadi satu perbanyak zikir yang tadi sudah kita sebutkan ya, la haula wala quwata illa Alhamdulillah. billah. Nah, itu zikir yang terus dibaca apa namanya dalam banyak momen. Adapun masalah bagaimana doa untuk bisa menerima takdir, ya sebenarnya semua doa yang sering kita baca itu tujuannya juga untuk menolak takdir yang buruk ya. Robbana atina fid dunya Ya, hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan kita berharap dapat kebaikan di dunia baik dan kan, di di akhirat. akhirat. Nah, itu juga doa-doa yang hakikatnya mengarahkan kepada takdir yang baik. Jadi kalau untuk doa, ini aja doa Robbana Hatina ini juga bagus. Dan yang kedua, kalau untuk zikir, la haula wala quwata illa billah. Nah, kayak gitu. Saya kasih yang mudah aja, yang biasa kita hafal gitu ya. Mungkin di buku-buku doa yang sudah banyak beredar pun ada ya sebagian mungkin Ya. gitu terutama Yang penting paham. tahu artinya aja. Iya, menghadapi berbagai kesulitan itu ada contoh-contoh doa di buku-buku doa. Mhm. Ya, baik. Yang berikut dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana doa bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan menghindarkan musibah. Padahal kan musibah bagian dari takdir.
Ya. Bagaimana doanya nih mungkin? Kok bisa Silakan. misalnya ya? Bagaimana teorinya kok doa bisa tadi Ya, menghindarkan musibah yang itu sudah ditakdirkan ya? heeh, Nah, ya jawabannya gini, sekali lagi takdir yang bisa dihindarkan dari apa takdir buruk ya. Musibah di sini tentu konotasinya takdir buruk ya. buruk. Ya, Ya, walaupun kalau dalam bahasa Al-Qur'an musibah itu bisa baik bisa buruk. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Jadi dalam bahasa Arab musibah itu dari kata asoba yang menimpa kita. Dan sesuatu yang menimpa kita itu bisa baik bisa buruk. bisa Ya, buruk. Ya, rizki, kekayaan itu juga musibah sebenarnya bagi orang yang apa khawatir kesombongan gitu ya. ya betul. Nah, sebagaimana kefakiran juga jadi musibah bagi orang yang mudah putus asa. Hmm, Tergantung bagaimana sikap kita. Nah, jadi eh, bagaimana gambarannya kok musibah yang menjadi bagian dari takdir itu bisa ditolak dengan doa gitu ya. Jadi sekali lagi, ini konteksnya adalah musibah yang dia masuk dalam kategori takdir mu'allak. Takdir yang bisa berubah. Ya, kalau takdir yang mubrom, yang itu rahasia Allah, yang bahkan malaikat saja nggak tahu, ya kita juga nggak tahu, gitu ya. hmm, Nah, gitu. Jadi maka eh, satu ya takdir yang bisa berubah, musibah yang bisa dirubah dengan doa ini tadi adalah takdir yang mualak. Dan yang kedua, nggak usah takdir yang nggak bisa berubah nih Pak Riko. Takdir yang hmm. bisa berubah aja kita nggak tahu. Ya kan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan nggak usah nunggu besok ya. Detik nanti kita setelah kajian ini aja kita nggak tahu kita mau ngapain gitu kan. Ya, Jadi maka dalam hal ini doa itu tadi apa kita kita lantunkan sepanjang waktu itu tadi agar kemudian sesuatu yang mungkin seandainya itu buruk menimpa kita itu Allah Allah apa Allah Allah ganti dengan yang baik gitu ya. Yang penting sekali lagi nih kembali kepada prinsip yang tadi kita sebutkan. Allah inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya Allah senantiasa berada pada prasangka hambanya. Jadi sesungguhnya baik dan buruknya musibah itu tergantung prasangka kita kepada Allah Allah. gitu. Kalau kita berprasangka buruk ya artinya nanti kalau itu musibahnya buruk ya kita harus celah diri kita, jangan celah takdir Allah gitu ya. Hmm, Gitu. Nah, dosanya menjadi double nih. Pak Riko, dosanya menjadi double. Sudah kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah kita celah gara-gara takdir itu. Nah, udah double dosa kita gitu. Subhanallah. Nah, iya, jadi sesungguhnya kembali kepada kita sendiri sebenarnya. Dan yang saya tambahkan sedikit juga, Allah melarang kita mencela waktu. Karena takdir terkait dengan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tasubbud dahra la tasubbud dahra fa innallahu huwad dahru. Janganlah mencela waktu karena sesungguhnya waktu itu adalah ciptaan Allah. Takdir itu kan erat kaitannya dengan waktu kan. Nah, Hmm, kita jangan mencela waktu bahwa nggak boleh kita menganggap waktu itu buruk ya waktu itu waktu sial nggak boleh. Semua hmm. waktu yang Allah berikan kepada kita dan umur kita kan waktu kan. Selama kita diberikan umur, diberikan waktu, kita yakini apa yang akan kita lalui itu adalah baik. Ya, tinggal persepsi kita saja sebenarnya mau baik atau buruk itu kembali kepada kita. Ya seperti itu. Iya, baik. Jadi kayaknya sudah habis ya. Pertanyaan baik. Jadi teman-teman untuk yang mengharapkan rekaman dari bahasan kita malam ini, insya Allah dalam waktu 3 hari paling cepat itu akan diupload di YouTube Masjid Darut Tauhid Jakarta, ya, insya Allah. Dan bagi yang ingin mendapatkan materi dari Ustadz Isnan, khusus untuk anggota sehati, sudah otomatis nanti di grup akan di-share. Sedangkan bagi yang bukan anggota sehati, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di chat room, bisa menghubungi saya ataupun admin Masjid Jakarta untuk mendapatkannya. Dan tampaknya memang sudah harus ditutup dulu kajian ngopi kita kali ini ya. Ya, kopinya masih disiapin. Silakan Ustaz, kata-kata penutup. Ya, ya, penutupnya mungkin tadi ada dua poin yang dari pertanyaan yang juga menyimpulkan satu jawaban penting tadi ya bahwa yang nanti kalau direncanakan oleh Pak Riko jadi tema juga ya antara ridho dan putus asa intinya adalah ada pada apakah kita masih melanjutkan kebaikan dengan doa itu atau kita Hmm, kemudian meninggalkan kebaikan itu. Itulah pilihan yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita masih terus berharap kepada Allah lalu melantunkan doa-doa kita berarti insya Allah apapun takdir yang kita beri yang Allah berikan kepada kita menunjukkan kita ridho. Tapi ketika takdir itu sesuatu yang buruk kita menimpa kita lalu kita berhenti dari doa kepada Allah, itulah sesungguhnya adalah keputusasaan yang dilarang oleh agama. Nah, jadi maka ini poin pertama yang ingin saya tegaskan, jangan berhenti dari doa, terlepas doa itu apakah langsung diijabah ataupun nanti di akhirat, ya.
Itu yang harus kita yakin. Dan yang kedua adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Ya, Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu tidak mungkin Allah menyia-nyiakan, tidak mungkin Allah menginginkan keburukan kepada hambanya selama hamba itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan kita, amin. ya Allah berikan kepada kita takdir muallak yang baik ya, takdir yang Amin. Amin. dengannya Allah ridho, yang paling penting Allah ridho kepada kita semua, dan nanti di yaumil qiyamah Allah pun berkenan memasukkan kita kepada hamba-hamba yang ridho kepadanya dan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal Amin. Amin. alamin. Amin. Baik, silakan Ustadz untuk melanjutkan istirahatnya karena pasti besok sudah luar biasa aktivitasnya. Baik, Pak Riko dan lainnya ya, Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khan kasiros dengan sorry. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau pada acara Mabit. Jangan lupa daftar ya Mabit Sehati.